Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah ikhwah sekalian, azani wa jazakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT untuk bisa kembali melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim di bab Al-Adab. Al-Adab. Yang mana kita terakhir sudah membahas adab-adab terhadap al-aulad. Al-adab ma'al aulad. Adab-adab terhadap anak-anak, ya. Anak di sini maksudnya adalah anak sendiri, ya. Ya sudah kita bahas, ya. Di antara hak-haknya adalah yang paling pertama adalah dipilihkan calon ibu yang baik. Ya. Jadi seorang laki-laki ketika hendak menikah, maka harus memilih yang solihah. Kata Rasulullah berkaitan dengan dinikahinya perempuan, maka perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang paling beruntung adalah karena agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Jadi nikahilah wanita itu karena kesolehannya, maka insya Allah akan beruntung di dunia dan akhirat. Maka menjadi hak anak yang paling pertama yaitu adalah dipilihkan calon ibunya yang solihah. Maka ketika seorang laki-laki hendak menikah, ketika dia menikahnya hanya memilih wanita karena kecantikannya misalkan, atau karena keturunannya, karena kekayaannya, padahal tidak solehah, maka bisa dikatakan ini sudah langkah yang salah. Dan kaitannya dengan anak, ini anak tidak diberikan haknya. Yang paling pertama dipilihkan calon ibu yang solihah. Lalu juga hak anak adalah untuk diberi nafkah sejak dia di kandungan, sejak anak ini masih di kandungan ibunya. Jadi ketika seorang laki-laki sudah menikahi perempuan, maka harus menafkahi istrinya tersebut. Dan ketika memang dikaruniai hamil, maka seorang suami ini harus benar-benar memperhatikan hak istrinya dan juga hak yang di dalam, yaitu janinnya. Otomatis harus diperbanyak asupannya, gizinya, seperti itu. Begitu juga ketika sudah lahir, begitu juga ketika masih di janin, tentunya seorang ayah, seorang suami harus memperhatikan kandungan istrinya, memperhatikan keselamatan anaknya, kesehatan anaknya, dengan diajak istrinya untuk kontrol misalkan ke bidan. Nah, ini bentuk tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang ayah. Jadi kalau ayahnya hanya menikahi, istrinya mengandung, tidak diperhatikan, tidak diberikan haknya, ini khawatir ini nanti zalim. Zalim kepada istrinya, zalim kepada calon anaknya yang masih di kandungan tersebut.
Ya, begitu juga ketika lahir, maka ya, diberi nama anak yang bagus, diberi nama yang baik. Begitu juga akikah, begitu juga di khitan, ya, diberi nafkah, diberi pendidikan, dan yang lebih penting adalah nafkah ya, rohaninya. Ya, sudah kita singgung kemarin ya, sudah kita jabarkan panjang ya tentang hak-hak anak. Maka kebutuhan anak adalah ya, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya. Banyak mungkin diantara ya, orang tua yang begitu memperhatikan kebutuhan fisiknya, masalah gizinya, namun kurang ya, memperhatikan masalah kebutuhan rohaninya, pendidikannya, ya, ilmunya. Ya. Maka ini ya orang tua yang lalai kalau hanya sekedar memberikan nafkah jasmani saja. Bahkan yang lebih penting ya, nafkah rohani daripada nafkah jasmani. Bukan berarti tapi nafkah jasmani berarti ala kadarnya, tidak juga. Ya. Harus seoptimal mungkin seorang ayah memberikan kebutuhan kepada anak-anaknya. Ya. Orang tuanya masya Allah mampu, hartanya banyak, tetapi ya, ketika memberikan makanan anak-anaknya ala kadarnya misalkan, ya. Padahal bisa lebih. Ya, ini ya beda cerita kalau memang orang tuanya ya pas-pasan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sampai kita bahas kemarin ya, sampai ketika sudah besar ya orang tua wajib menikahkan anaknya. Dan orang tua ya, sudah berpengalaman, jangan menunggu anaknya mau nikah. Dalam artian kalau memang usia-usia sudah menikah, orang tua wajib mengarahkan, jangan udahlah nanti juga dia kalau mau nikah juga nikah. Ya. Nanti salah malah ya nyuruh-nyuruh nikah. Ya. Memang salah kalau memaksa, ya bisa dikatakan salah. Tapi harus mengarahkan. Ya. Harus mengarahkan. Bila perlu bahkan ya kalau memang belum mampu anaknya, kalau orang tuanya mampu ya, nikahkan, masih dinafkahi, ya, itu tidak masalah. Kalau memang mampu, dengan jalannya waktu sambil diarahkan untuk mencari nafkah misalnya. Ya karena mungkin ada ya orang tua yang menyerahkan kepada anaknya, menyerahkan utuh gitu ya, anaknya perempuan. Ya, mungkin anak perempuan ini ngelihat teman-temannya ya, cerita dari teman-temannya yang mungkin ya dapatnya yang nggak enak, akhirnya malas nikah. Ya, sampai akhirnya usia berapa ya. Ya, maka ya nanti makin sulit misalnya. Ya. Jadi kewajiban orang tua adalah juga sampai sudah balik, sudah sampai usia menikah, maka orang tuanya harus mengarahkan untuk menikah. Ya. Disampaikan tentang keutamaan menikah, ya. Tentang tujuan menikah, ya. Tentang misalkan ya ketika tidak menikah, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang sudah kita bahas ya, kurang lebihnya tentang ya, adab kepada anak. Dan kita seyakinnya harus meyakini bahwa anak itu milik Allah. Amanah dari Allah. Ini sudah kita sampaikan di depan ya, di awal ya. Maksudnya apa? Ya namanya amanah, maka harus ditunaikan dengan baik. Dan juga karena amanah ya, maka seorang orang tua ketika ya saking emosinya, saking jengkelnya misalkan ya, maka ingat bukan milik kita, ini milik Allah. Ya, mungkin kan ada ya orang tua yang saking jengkelnya anaknya misalkan dipukul sampai di ya afan ya sampai babak belur misalnya. Ini ingat itu milik Allah ya. Titipan saja ya. Allah akan murka seperti itu. Ya. Walaupun memang ada perintah untuk memukul anak kalau 10 tahun itu belum mau sholat, tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan petinju ya, silat ya, bukan. Ya.
Taib ikhwah, semoga kita ya dimudahkan oleh Allah SWT untuk ya mengemban amanah ya, untuk menunaikan amanah anak ya yang diamanahkan kepada kita semua. Taib. Selanjutnya ikhwah, pembahasan al-adab ma'al ikhwah. Adab kepada saudara-saudara ya. Al-ikhwah di sini ya saudara dan saudari. Pembahasan di sini tidak panjang lebar ya oleh mu'alif ya. Karena dikaitkan dengan adab orang tua, anak kepada orang tua dan adab orang tua kepada anak. Ya. Jadi kalau kakak kepada adik itu mirip dengan adab orang tua kepada anak. Sebaliknya anak kepada orang tua, adik kepada kakak mirip dengan adab anak kepada orang tua. Ya, ini yang disebutkan di sini. Ya, kita baca saja. Ya, qala mu'allif rahimahullah, al-muslimu yara annal adaba ma'al ikhwah kal adabi ma'al aba wal abna sawaan. Ya, sawa. Ya. Jadi seorang muslim memandang ya bahwasanya adab ya kepada ikhwah ya, kepada saudara-saudara ini seperti adab terhadap ayah ya, dan adab terhadap anak ya, kepada orang tua dan kepada anak-anak ya. Apa maksudnya? Dijelaskan di kalimat yang setelahnya, fa'alal ikhwah as-sighar minal adabi nahwa ikhwatihi al-kibar makana alaihim li abaihim. Maka atas ikhwah yang kecil ya, minal adab nawa ikhwatihi al-kibar, adab kepada ya, saudaranya yang lebih besar, yang lebih tua, maka adabnya makana alaihim li abaihim, sebagaimana adab mereka kepada orang tua mereka ya. Jadi adab saudara yang lebih muda kepada saudara yang lebih tua ya, kakaknya, maka seperti adab anak terhadap orang tuanya ya. Sudah kita bahas kemarin ya, adab kepada al-walidain ya, ya, mentaatinya ya, menghormatinya ya, memuliakan ya, berbuat baik kepadanya, silaturahim ya, dan seterusnya. Okay. Wa anna 'alal ikhwa al-kibar nahwa ikhwatihim as-sighar ma kana li abawaihim alaihim ya, min huquqin wa wajibatin wa adabin ya. Dan sebaliknya ya, atas ikhwah yang besar ya, saudara yang lebih tua ya, adabnya kepada saudara yang lebih muda maka seperti ya, adab anak kepada apa? Wa anna 'alal ikhwa al-kibar nahwa ikhwatim as-sighar maka nali abawaihim alaihim. Nah, seperti adab orang tua mereka kepada mereka. Orang tuanya kepada kakak tersebut, ya anak berarti, ya. 6. Min huquqin wa wajibatin wa adabin. Dari hak-hak, kewajiban-kewajiban dan adab-adabnya. Ya. Nah, ya. Jadi, ya, adab ya terhadap yang lebih muda itu sama seperti adab kepada anak. Ya. 6. Maka ya nanti ketika qadarullah ayahnya meninggal, maka biasanya kan begitu, ya. Yang paling tua otomatis jadi posisi sebagai ayah. Ya, dia yang menafkahi adik-adiknya, dia yang mendidik adik-adiknya, begitu. Ya, maka begitulah ibaratnya, ya.
adab kakak kepada adiknya, kepada yang muda, ya seperti itu kurang lebihnya ya. Adab seorang ayah kepada anaknya, ya, menyayangi, ya, mendidiknya, ya. Maka ya, seorang kakak ya, membantu orang tuanya. Ya. Misalkan udah azan, ayah ala sholat, bapaknya masih kerja, belum pulang, ada kakaknya. Di situ tuh kakak posisinya sebagai ayah, gitu. Ayo dek, udah azan dek, ke masjid, begitu. Ya, menyayangi adiknya, mengarahkan, mendidik. Jadi tidak mesti harus ketika ayahnya meninggal ya. Ketika tidak ada ayahnya, nah dia tuh ya, posisinya seperti ayahnya. Ya, jadi adik ini punya hak ya, kepada kakaknya seperti ya, hak kepada orang tuanya. Ya tentunya ya tidak sama persis ya. Misalkan ya nafkahi ya, kalau masih ada ayahnya ya ayahnya ya. Namun ketika ayahnya misalkan sudah meninggal ya kakaknya ini ya, kalau memang mampu ya berarti nafkahi adik-adiknya. Nah, seperti itu. Ya. Ya ini perlu diperhatikan oleh ya saudara-saudara ya, antar saudara ini ada ya adab-adabnya, hak-haknya. Maka orang tua harus memahamkan kepada anak-anaknya. Ya, Kak, ya, misalnya ya, kamu sama adik harus sayang gitu. Yang kepada adik, kepada kakak harus hormat. Ya, harus menghargai ya, kayak ke bapak gitu ya. Gak boleh kamu sama kakak gak sopan. Nah, gitu. Nah seperti itulah ya. Ya. Jadi ke kakaknya dikasih pengertian untuk perhatian kepada adiknya, ke adiknya juga dikasih pengertian untuk menghormati, menghargai kakaknya. Ya, seperti itu. Wa dzalika lima warada haqqu kabiril ikhwah ala saghirihim ka haqqil walid ala waladihi. Ya. Wa dzalika lima warada haqqu kabiril ikhwah ala saghirihim ka haqqil walid ala waladihi. Nah, ya. Dan sebagaimana yang disebutkan tentang hak ya, saudara yang besar ya, atas saudara yang muda, itu kahakil walid ala waladihi, seperti hak orang tua atas anaknya ya. Jadi kakak ini mendapatkan hak dari adiknya itu seperti orang tua dapat hak dari anaknya ya, tadi ya, dihormati, dimuliakan ya, seperti itu. Nah ya, namun memang biasanya kalau masih kecil itu ya belum ini ya, belum terlihat lah, mereka masih bareng main, masih apa ya. Ya. Tapi kalau sudah sekiranya sudah balik, nah itu ya, sudah besar, harus orang tua harus mengarahkan, harus memberi pengertian kepada anaknya, sehingga nanti kalau qadar Allah ya, orang tuanya ya umurnya memang gak panjang ya, kakak ini sudah paham, sudah pernah dikasih penjelasan, sudah diarahkan ya. Kan mungkin gak semua paham, misalkan ya seorang kakak mungkin gak peduli ya, kan ini tanggung jawab ayah gak ada ya sudah, bukan saya kan kakak aja misalnya, gak paham ya. Padahal mampu misalnya ya. Taib. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, birra ummaka wa abaka, thumma ukhtaka wa akhaka, thumma adnaka. Ya. Birra ummaka wa abaka. Ya. Berbuat baiklah kepada, ya, berbuat baiklah kepada ibumu dan ayahmu. Lalu ya saudarimu dan saudaramu. Ya. Jadi urutannya kepada ibu, bapak, lalu saudari dan saudara. Tsumma adnaka, lalu yang di bawahnya dan di bawahnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, pernah bersabda ini ya. Ya, bahwa saudara-saudari ini memiliki hak ya, untuk diperlakukan dengan baik. Ya. Dan di sini dikedepankan antara, ya sudah kita bahas ya kemarin di pembahasan al-adab mal walidain
ya, ketika berbakti kepada orang tua, maka lebih diutamakan seorang ibu. Bukan berarti ayah, tidak ya. Maksudnya porsinya, keutamaannya, kalau seandainya didahulukan, ya, maka seorang ibu. Begitu juga terhadap saudara. Ya, ketika punya saudara butuh, saudari juga butuh. Sedangkan bisanya bantu satu, maka bantulah siapa? Saudari. Ya, kalau memang bisa untuk satu orang saja, misalnya. Ya, kalau bisa dua-duanya, maka dua-duanya. Ya, karena ya begitulah ya, diutamakan perempuan. Ya, sebagaimana di sini sabda Rasulullah, ya, urutannya ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu. Karena memang ya secara fitrah, karena wanita ini lemah. Wanita lemah. Ya. Kalau misalkan sama-sama butuh, ya perempuan butuh, saudara laki butuh, ya saudara perempuan butuh. Utamakan yang perempuan, yang laki-laki mungkin bisa nanti ya cari nafkah apa misalnya, ya. Nah, bisa usaha gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Namun tentunya ya bukan berarti pilih kasih. Ya. Ya. Saudara itu harus diperlakukan dengan sama rata, harus adil. Ya, sebagaimana tadi ya, orang tua kepada anak harus adil, maka begitu juga seorang kakak kepada adik-adiknya harus adil juga, nggak boleh pilih kasih. Sama suka yang adik A, yang B enggak misalkan ya. Ya. Maka harus adil. Sebagaimana tadi seorang ayah ya juga adil sama anak-anaknya. Ya. Dan namanya saudara, enggak ada namanya mantan. Ada ikhwah mantan saudara? Enggak ada ya. Saudara maka kan selamanya jadi saudara. Ya, kakak ya tetap kakak, adik-adik ya. Maksudnya apa? Ya, ketika sudah besar, sama-sama ketika sudah berkeluarga, ketika mungkin jauh ya di luar negeri atau di mana, tetap saudara. Ya, ya, jangan diputus silaturahminya. Ya, ya misalkan memang jauh bisa dengan telepon misalkan. Ya, ya, begitu juga kalau sudah berkeluarga. Ya, sama-sama sudah berkeluarga. Ya, misalkan kakaknya, masya Allah, ya mampu, adiknya qadarullah, ya kena musibah, butuh bantuan. Kan sudah masing-masing, saudara-saudara, tapi kan kita sudah keluarga masing-masing ini. Ya nggak bisa lah saya bantu lagi, enggak, tetap ya. Selagi mampu, ya namanya saudara tetap saudara, harus saling ya membantu. Ya kalau memang mampu. Ya. 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 Namun tadi kalau saudari, ya misalnya saudarinya sudah menikah, ya sudah tanggung jawab suaminya. Ya. Tapi kalau memang qadarullah ya, suaminya lagi susah, ya, kena musibah atau di PHK atau apa sajalah ya. Ya. Kasihan sama adiknya yang perempuan, boleh nggak bantu? Boleh, ya nggak masalah. Ya. Terutama bantu kepada adiknya itu, ya, bukan kepada suaminya. Ya. Ya, seperti itu. Ya itu ikhwah, intinya bahwa ya antar saudara itu ya, selalu ya ada adab, ada hak dan kewajiban. Ya, dan saudara itu tidak ada namanya mantan, terus akan jadi saudara. Ya, seperti itu ya. 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 Begitu juga masalah ya kalau tadi menyinggung masalah nikah. Ya. Kalau misalkan ya, seorang kakak ya, punya adik ya sudah siap menikah, ya dibantu untuk ya mencarikan calonnya misalkan. Ya. Carikan yang soleh seperti itu ya. Jangan cuek gitu ya, jangan cuek, tidak peduli ya, nggak ada ya rasa membantunya ya, seperti itu. Jadi Islam sangat mengajarkan untuk antara saudara itu saling pengertian, saling bantu membantu ya. Dan tidak boleh memutus ya, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Kepada orang tua nggak boleh mutus silaturahim. Maka sama kepada saudara juga seperti itu. Ya. Ya, bahkan sudah kita bahas kalau nggak salah ya kemarin ya. La yadkhulul jannah qati'un. Ya, apa itu ikhwah? La yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus
silaturahim. Ya. Gak mau lagi nyambung sama kakaknya sama adeknya. Ya, ya waliyadzubillah. Misalkan ya, dia ditakdirkan jadi orang kaya raya, jadi pengusaha, ya, adeknya orang yang miskin, merasa gak level gitu ya. Ya, waliyadzubillah, ya, gak sombong misalkan. Ya, misalkan, ini akhirnya gak pernah lagi ya, silaturahmi. Bahkan mungkin ya, ada mungkin orang yang sampai ya memang nggak nganggap lagi saudara gitu. Ya misalkan contohnya rebutan warisan misalnya. Orang tuanya meninggal, ya, hartanya jadi rebutan anak-anaknya. Anak-anaknya nggak paham dengan agama, ya. Apalagi dengan ilmu waris misalkan nggak paham, ya. Akhirnya rebutan, ya kan? Nggak tahu pembagiannya gimana rebutannya. Sampai akhirnya berantem, sampai ujung-ujungnya apa? Udah kalau gitu kamu bukan kakak saya lagi, kamu bukan saudara lagi misalnya, dan seterusnya. Nah ini kata Rasulullah tadi, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya. Ya, namun di sini tentunya ya maksudnya ya para ulama menjelaskan, ya, maksudnya tidak masuk surga di sini adalah ya berarti masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Karena kita tahu ya orang yang bertauhid maka akan masuk surga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan saudara, ya, ada yang namanya saudara persusuan. Ya, saudara persusuan. Ya, mungkin ini masalah mahram ya, masalah pernikahan. Ya. Jadi kalau qadarullah ya, seorang ibu melahirkan lalu tidak bisa menyusui, ya, mungkin ASI-nya ya bermasalah, ya, atau mungkin meninggal, ya, nasallallahu alafiyah, ya, sehingga disusukanlah kepada ibu lain yang pas memang ada orang sedang menyusui, ya, diikutkanlah ya untuk bersamanya. Maka kalau seandainya ya misalkan anak tersebut laki-laki, ya, yang menyusui ini ya anaknya perempuan, nah, maka ini harus diingat nih, harus dicatat, ya. Ya, atau lagi misalkan seorang ibu yang ya mungkin ya ASI-nya over gitu ya, sehingga banyak, sementara di sana ada ibu yang melahirkan ASI-nya kurang atau enggak ada atau bermasalah, ya, maka bisa ya memberikan ASI tersebut kepada yang membutuhkan. Namun apa? Ini harus dicatat ya, siapa saja ini yang mendapatkan ASI itu, karena kaitannya dengan nanti pernikahan mahram. Karena pernah kejadian ya, masya Allah, qadarullah ya, sudah menikah ya, ternyata ada yang tahu bahwa itu sebenarnya apa, saudara sepersusuan. Ya sudah, mau nggak mau ya, mau secintanya kayak apa ya harus dipisah. Itu ada kejadian seperti itu ya. Ya, sudah nikah ternyata ada yang tahu, oh ini sama ini kan dulu pas kecilnya ini nyusu sama ibunya ini, oh ini saudara sepersusuan. Ya udah, nggak boleh tuh, karena mahram. Namanya mahram, apa artinya mahram? Ya haram untuk dinikahi. Nah, ini kaitannya dengan saudara ya, ada namanya saudara sepersusuan, ini harus diperhatikan. Ya. Ya, karena ini ya mahram, tidak boleh dinikahi. Ya. Ya. Begitu juga masalah persaudaraan, ya, sering kita sebut ya ketika kita belajar faraid ya, ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Terus mana ini yang kaitannya dengan kita bahas? Ya, tentunya semuanya. Ya. Semuanya, karena itu saudara. Ya. 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 Jadi ada namanya akh syakik, ya, saudara kandung, ada akhli ab, akhli ya, begitu juga saudari. Ya. Ya. Maksudnya apa di sini? Ya mungkin ya secara manusiawi, mungkin ada orang yang gak rela misalkan ayahnya menikah lagi misalnya. Ya. Ya. Ayahnya menikah lagi sehingga kan nanti dari istri yang baru punya anak, ya, sehingga merasa beda ibu, nggak mau tuh, ya,
nggak mau apa namanya akur gitu. Oh, itu kan ibunya itu bukan ibu saya, ibunya beda misalnya. Enggak ya, harus kan bapaknya sama, ya, walaupun beda ibu tapi ayahnya sama. Ya, itu namanya juga saudara, namanya juga saudari. Ya, maka seorang ayah ya, ketika dia memutuskan untuk ya ta'addud, untuk poligami, ya, maka harus mengarahkan anak-anaknya. Ya, bahwa ini adalah saudara kamu juga, ini saudari kamu juga, harus ya, kalian harus akur, harus dan seterusnya. Ya. Terutama yang pertama harus istrinya ya, terus diakurin juga ya. Insya Allah juga anak-anaknya akan akur ya. Jadi kalau istrinya nggak akur ya mungkin istrinya ini akan mempengaruhi anaknya ya. Nah ini ya, tentunya sangat disayangkan. Ya. Ya itu kaitannya dengan saudara ya, dengan saudara ya. Di sini pembahasnya tidak panjang lebar. Ya. Ya, baik. Selanjutnya kita ya mungkin masih ada waktu ya. Kita masuk ke pembahasan yang baru ya, yaitu al-adab ma'a zaujain. Al-adab ma'a zaujain. Adab terhadap ya. Maksudnya kalau ini bukan ma'a ya, tapi baina. Ya. Kalau sebelumnya kan al-adab ma'allah, adab ma'a Rasulillah, adab ma'a kalamillah, ya sudah kita bahas ya. Al-adab ma'a Rasulillah, adab ma'al walidain, al-adab ma'al aulad. Nah, kalau sekarang zaujan berarti al-adab baina. Al-adab baina zaujain. Adab di antara suami istri, ya. Adab terhadap suami istri, ya. Sudah menikah semua? Rehan aja yang belum ya. Sama Askar ya. Ya. Ya, bekal ya Rehan ya, insyaallah ya. Ya, taib. Atau bagi kita juga ya untuk mengingatkan kembali ya, untuk murajaah ya kita sebagai suami ya. Taib. Al-muslimu ya qala muallif rahimahullah, al-muslimu ya'tarifu bil adab al-mutabadalah baina az-zawj wa zawjatihi, baina az-zawji wa zawjatihi, wa hiya huququn wahiyya huququ kulli minhuma ala sahibihi. Jadi muslim meyakini bahwa ya meyakini dengan adab-adab yang mutabadilah, apa itu saling berbalik, apa namanya, timbal balik ya. Adab yang saling timbal balik antara suami dan istri ya. Jadi masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya adab terhadap pasangannya. Pokoknya Islam itu adil lah. Islam itu adil. Nah, wahiyya huququ kulli minhuma ala sahibihi, dan itu adalah hak-hak ya setiap dari keduanya atas pasangannya. Ya, suami punya hak atas istri, istri punya hak atas pada suaminya. Suami punya kewajiban kepada istrinya, istrinya punya kewajiban kepada istrinya kepada suaminya. Wa dzalika liqoulihi ta'ala, dan itu sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah surat ayat 228, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Ya, walahunna, dan bagi mereka ya, para istri ya. Jadi para istri, jadi berarti istrinya lebih dari satu. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi ya, wanita-wanita para istri itu memiliki hak ya, sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bil ma'ruf ya, dengan yang ma'ruf, yang pantas. Ya. Wali rijali alaihinna darajah, dan begitu juga bagi laki-laki ya memiliki ya hak ya atas para istrinya ya, dan bagi laki-laki ini memiliki derajat yang lebih tinggi ya. Nah,
Ya, jadi intinya ayat di sini adalah masing-masing suami istri memiliki hak dan kewajiban. Namun tetap suami itu kedudukannya lebih tinggi satu derajat daripada istrinya. Karena suami adalah apa? Seorang pemimpin. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu ya pemimpin bagi para wanita. Ya. Jadi, suami pemimpin istrinya, bukan istri yang memimpin suaminya. Ya. Maka di dalam rumah tangga ya suaminya lah yang mengatur, ya, bukan istrinya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ikhwah, tadi sudah kita jelaskan tentang ya, bahwa antara suami istri ini masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Afwan ikhwah, kita kembali lagi ya kepada tadi ya berkaitan dengan saudara ya. Ada perlu kita ingatkan tentang mahram ya, tentang mahram ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 ya. Ya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Hurimat alaikum, ini ayat yang selanjutnya. Hurimat alaikum ummahatukum ya, wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum ya, wa ammatukum dan seterusnya ya. Jadi di dalam ayat ini ya disebutkan yang mahram ya, berarti tidak boleh dinikahi, berarti boleh kita untuk berjabat tangan ya, dan ya hal-hal yang lainnya ya, misalkan berarti boleh seorang perempuan ya tidak berjilbab misalkan ya, seperti itu ya. Yaitu siapa? Ya. Yang pertama adalah ya istri dari bapak. Istri dari bapak. Apa mesti ibu? Istri bapak mesti ibu enggak? Enggak mesti ya. Ya, istri bapak ya. Bisa ibu atau bisa bukan ibunya. Ya, misalkan nikah lagi ya. Ya, maka ini mahram ya. Lalu yang kedua ibu kandung. Ya, ibu kandung ya tadi ya. Yang ketiga adalah anak perempuan. Anak perempuan, tapi anak kandung ya, bukan anak angkat. Ya, nggak boleh anak angkat. Kalau anak angkat bukan mahram ya, boleh bisa dinikahi ya. Yang keempat adalah saudara perempuan ya, saudari. Ya, ini maka ya mahram. Lalu ya, saudara bapak yang perempuan ya, saudari bapak berarti apa ini? Saudari bapak, bibi ya, bibi, tante ya, dan seterusnya. Ada lagi saudara ibu yang perempuan ya, sama ya. Ya. Maka ini yang kadang ya harus perhatikan nih, ketika lebaran kita harus pas mau salaman, nah ini ya. Di sini yang mahram itu hanya siapa? Saudari bapak dan saudari ibu. Perhatikan di sini ya. Saudari bapak dan saudari ibu. Ya. Berarti kalau istrinya adiknya bapak, nah berarti bukan paham ya? Misalkan ayah kita punya adik laki-laki, nah, punya istri kan? Nah, mahram bukan gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh jabatan ya, seperti itu ya. Nah, ini diantara pentingnya untuk mengetahui mahram ya. Jadi yang mahram itu hanya saudara bapak atau saudari ibu. Adapun kalau ya saudara istrinya saudara bapak bukan mahram itu, jangan jabat tangan gitu ya.
Baik. Lalu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, ya. Berarti ponakan, ya, ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Begitu juga anak-anak perempuan dari saudara perempuan, ya. Nah, ya, ponakan perempuan. Lalu ibu persusuan, ya tadi ya sudah kita bahas, ya, ibu persusuan. Nah, otomatis maka juga saudara perempuan sepersusuan. Ya, kalau ibu yang menyusui itu ya punya anak perempuan, ya, maka nggak boleh dinikahi. Ya seperti tadi kasusnya, ya, sudah menikah besar, tapi ada yang tahu ini saudara sepersusuan, ya harus dipisah. Ya, kasihan juga, ya, sudah suami istri dipisah. Ya. Tapi gimana lagi, ya, karena nggak halal. Nah, ya. Maka itu pentingnya ketika seorang menyusui anak orang lain itu harus benar-benar dicatat, harus diingat-ingat, ya. Harus dicatat, kasih tahu sama ya saudara-saudaranya misalkan, ya, gitu. Ya. Lalu adalah selanjutnya ibu mertua, ya. Ibu mertua ini juga ya mahram. Ya, maka ya nggak apa-apa sama mertua itu jabat tangan, ya. Mertua nggak pakai jilbab di depan kita, ya nggak apa-apa. Itu mahram. Ya. Ya. Anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut. Ya, jadi nikah dengan janda, ya, sudah akad dan sudah berhubungan intim, maka kalau janda itu punya anak perempuan, nggak boleh nikah sama anaknya tersebut. Ya. Lalu yang ke-13 yaitu istri-istri anak kandung. Istri anak kandung berarti apa? Menantu, ya. Maka nggak apa-apa, ya. Misalkan ya ada di antara bapak-bapak yang sudah punya menantu, nggak apa-apa. Menantunya nggak pakai jilbab, ya nggak apa-apa, ya. Namun ya ada batasannya lah, ya. Ada aurat-aurat yang harus tertutup, ya. Ya afan misalkan, ya, bagian dada misalkan, ya. Misalkan lagi menyusui anaknya, ya. Ada mertuanya, ya ditutup lah, jangan itu misalkan, ya, seperti itu. Ya. Lalu saudara perempuan dari istri, saudara perempuan istri berarti ipar. Ya, ini yang kadang berbahaya, ya. Maka ada disebut ipar itu maut. Ya, ipar itu maut. Bahkan katanya ada filmnya, ya. Ya, ipar adalah maut, ya. Dan pernah kejadian, ya. Ya, kisah nyata itu, ya, laki-laki punya adik laki-laki, ya, seorang laki punya adik hidup bareng, ya, padahal kakaknya sudah menikah, ya. Ya. Suatu saat si kakak ini tertuduh menzinai orang, tertuduh. Setelah diperiksa, ya, ternyata dia mandul, mandul. Senang dia, ya. Senang maksudnya apa? Selamat dari tuduhan menzinai orang. Tapi habis itu dia mikir, loh itu yang di rumah anak siapa? Kalau nggak salah 3 anaknya. Ya, diusut terus punya usut, ya ternyata dengan adiknya. Ya, waliyadzubillah. Maka memang harus hati-hati, ya. Ketika ya orang yang memang harus ada saudaranya ikut, ya, ini berbahaya. Ipar itu maut. Ya, baik ikhwah, ini sebagai tambahan, ya, karena berkaitan dengan saudara, ya. Demikian ikhwah, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya, ya, pembicara mohon ampun kepada Allah SWT. Ya, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.